Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat video belajar mengenai teori dan konsep distribusi pendapatan dan ketimpangan. Saya, Andi Hamu, sebagai pemateri pertama akan fokus pada materi memahami distribusi pendapatan, fungsional, dan personal. Distribusi pendapatan adalah inti dari bagaimana kekayaan sebuah negara dibagi di antara warganya. Ini adalah proses pembagian hasil ekonomi nasional kepada individu atau kelompok yang telah berkontribusi dalam proses produksi. Memahami konsep ini sangat penting untuk menilai seberapa adil dan meratanya pembangunan ekonomi. Secara umum, distribusi pendapatan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, masing-masing dengan fokus dan implikasi yang berbeda dalam analisis ekonomi dan kebijakan sosial. Yang pertama, distribusi fungsional. Distribusi ini berdasarkan kontribusi faktor produksi, upah, tenaga kerja, sewa, tanah, bunga modal, dan laba kewirausahaan. Ini menunjukkan bagaimana pendapatan dialokasikan ke berbagai faktor yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, distribusi personal. Pendekatan ini berfokus pada pembagian pendapatan di antara individu atau rumah tangga, tanpa mempertimbangkan asal-usul pendapatan tersebut. Ini memberikan gambaran langsung tentang kesenjangan pendapatan antar warga. Baik, di sini saya akan membawakan materi ketiga, yaitu menguat ketimpangan pendapatan, definisi dan dampak. Ketimpangan pendapatan adalah kondisi krusial yang muncul ketika pembagian pendapatan dalam masyarakat tidak merata secara signifikan. Ini berarti sebagian besar pendapatan dan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir kecil orang atau kelompok, sementara mayoritas penduduk hanya memiliki akses terbatas. Kondisi ini bukan hanya masalah statistik, tetapi juga cerminan dari tantangan sosial dan ekonomi yang mendalam. Ketimpangan pendapatan seringkali lebih terasa di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses terhadap jaring pengaman sosial, peluang ekonomi yang tidak merata, serta kurangnya kebijakan yang inklusif. Ketimpangan yang persisten dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mengancam stabilitas sosial. Yang terakhir, ketimpangan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat, menciptakan tantangan serius bagi kemajuan bangsa. Baik, selanjutnya yaitu indikator dan data ketimpangan atau sorotan BPS 2024. Untuk mengukur dan memahami tingkat ketimpangan pendapatan, para ekonomi menggunakan berbagai indikator kunci. Indikator ini membantu kita memvisualisasikan seberapa jauh pendapatan terbesar di masyarakat dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024 memberikan gambaran jelas tentang kondisi ketimpangan di Indonesia. Koefisien Gini skala 0 atau merata sempurna hingga 1 atau hingga ekstrim. Indeks ini paling umum digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan. Yang kedua, kurva Lorenz. Representasi grafis kumulatif presentase pendapatan terhadap kumulatif presentase penduduk. Semakin jauh dari garis diagonal, semakin tinggi ketimpangan. Yang ketiga, rasio Palma membandingkan pangsa pendapatan 10% terkaya dengan 40% termiskin. Ini memberikan fokus pada ekstremitas distribusi. Menurut data Badan Pusat Statistika pada tahun 2024, data nasional pada bulan Maret 0,379, data nasional pada bulan September 0,381, data perkotaan 0,402, dan
data perdesaan 0,308. Data ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia masih tinggi dan bersifat fluktuatif, dengan tingkat ketimpangan yang lebih parah di perkotaan dibandingkan perdesaan. Ini menyoroti perlunya kebijakan yang lebih terfokus untuk mengurangi kesenjangan ini. Baik, di sini saya akan membacakan materi slide kelima, yaitu teori distribusi pendapatan perspektif ekonomi. Berbagai teori ekonomi telah mencoba menjelaskan fenomena distribusi pendapatan dan ketimpangan. Setiap teori menawarkan lensa yang berbeda untuk memahami bagaimana pendapatan dialokasikan dan mengapa ketidakmerataan muncul. Memahami perspektif ini esensial untuk merumuskan kebijakan yang efektif. 1. Teori klasik. Seperti Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwa distribusi pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar bebas produktif dan faktor-faktor produksi tenaga kerja atau tanah modal. Yang kedua, teori Keynesian. John Maynard Keynes menekankan para intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter atau pajak dan subsidi untuk mengatur distribusi pendapatan dan mencapai keseimbangan ekonomi. Yang ketiga, teori Marxis. Karl Marx menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan muncul dari eksploitasi dan kelas buruh proletariat oleh pemilik modal borjuis dalam sistem kapitalis. Yang keempat, kurva Kuznets. Simon Kuznets mengemukakan hipotesis bahwa ketimpangan pendapatan akan meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi, kemudian menurun seiring kemajuan pembangunan. Dan yang kelima, yaitu teori modal manusia. Teori ini menyoroti bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan modal manusia sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan tingkat pendapat individu. Teori-teori ini tidak hanya membantu kita menjelaskan dinamika distribusi pendapatan, tetapi juga memberikan landasan bagi perumusan arah kebijakan ekonomi. Selanjutnya, akar penyebab ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan adalah fenomena kompleks yang dipicu oleh serangkaian faktor yang saling berkaitan. Memahami akar penyebab ini sangat penting untuk merancang solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Berbagai aspek sosial, ekonomi, dan struktural turut berkontribusi pada melebarnya jurang pendapatan. Kepemilikan aset yang tidak merata, konsentrasi tanah, modal, dan aset produktif lainnya di tangan segelintir orang memperlebar kesenjangan kekayaan. Akses pendidikan dan kesehatan terbatas, perbedaan kualitas dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan menciptakan ketidaksetaraan peluang. Kesenjangan pembangunan kota desa, fokus pembangunan yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan memperdalam disparitas ekonomi. Lalu struktur pasar tenaga kerja. Peningkatan pekerja informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial memperburuk ketimpangan. Lalu kemajuan teknologi dan globalisasi. Otomatis dan persaingan global dapat menekan upah tenaga kerja tidak terampil dan meningkatkan pendapatan tenaga kerja terampil. Kebijakan ekonomi non-inklusif, kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak pada seluruh lapisan masyarakat dapat memperburuk ketimpangan. Lalu diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan sosial, etnis, atau gender membatasi akses individu terhadap peluang ekonomi. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dan memperkuat satu sama lain, menciptakan lingkaran setan ketimpangan yang sulit diatasi dan intervensi yang terarah. Selanjutnya saya akan membacakan materi dampak berantai ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang tidak tertangani memiliki implikasi yang luas dan merugikan bagi masyarakat dan negara. Dampak-dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan politik, menciptakan tantangan serius bagi kemajuan bangsa. Konsumsi agregat turun, ketidakmampuan kelompok berpendapatan rendah untuk membeli barang dan jasa, mengurangi permintaan domestik.
Peningkatan kemiskinan, ketimpangan mendorong lebih banyak orang ke garis kemiskinan atau memperburuk kondisi mereka yang sudah miskin. Ketegangan sosial dan konflik, perasaan ketidakadilan dapat memicu keresahan sosial, demonstrasi, hingga konflik berskala besar. Mobilitas sosial rendah sulit bagi individu dari latar belakang miskin untuk memperbaiki status ekonomi mereka, menciptakan lingkaran kemiskinan antar generasi. Beban biaya sosial tinggi, pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk program bantuan sosial dan penanganan masalah sosial yang tumbuh. Kehilangan kepercayaan publik, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan pada pemerintah jika ketimpangan terus berlanjut tanpa solusi yang berarti. Ketimpangan yang tidak tertangani dapat menghambat kemajuan bangsa, merusak kohesi sosial, dan bahkan mengancam stabilitas politik. Sini saya akan membawakan materi slide ke-8 atau slide terakhir. Kebijakan pengurangan ketimpangan, upaya pemerintah. Pemerintah Indonesia telah dan terus berupaya merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Upaya ini mencangkup reformasi di berbagai sektor, mulai dari fiskal hingga pembangunan sosial dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Yang pertama, pajak progresif. Menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi bagi golongan pendapatan tinggi untuk mendistribusikan kembali kekayaan. Yang kedua, program bantuan sosial. Memberikan jaring pengaman bagi kelompok rentan melalui program seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, dan Jaminan Kesehatan Nasional. Yang ketiga, akses pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan serta pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Membangun dan meratakan infrastruktur di wilayah tertinggal untuk membuka akses ekonomi dan mengurangi kesenjangan regional. Yang kelima, pemberdayaan UMKM. Memberikan pelatihan dan pendampingan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Yang keenam, reforma agraria. Melakukan redistribusi tanah kepada petani dan masyarakat adat untuk mengurangi konsentrasi kepemilikan tanah. Yang keenam, perlindungan buruh. Menguatkan regulasi perlindungan buruh, termasuk penetapan upah minimum yang layak untuk memastikan keadilan dalam sistem ketenaga kerjaan. Yang ke-8, evaluasi kebijakan. Mengkaji ulang kebijakan fiskal dengan pajak seperti pajak karbon agar tidak membebani kelompok miskin dan justru mendukung keberlanjutan. Penting bagi kebijakan-kebijakan ini untuk bersifat inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak nyata dalam jangka panjang.